warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Gia. Kok baru datang? Maaf ya Pak, saya terlambat. Tadi bangunnya kesiangan. Kesiangan. Ya sudah, kalau gitu sekarang kamu boleh duduk dulu, nanti berdoa sendiri dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya Pak. Ya, silakan. Baik, anak-anak semuanya sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Permisi. Oh iya, silakan Mbak Gia. Silakan duduk Mbak Gia. Sudah istirahat belum ini tadi? Oh sudah, baik. Kira-kira Mbak Gia tahu nggak hari ini kenapa Pak Ilmi panggil ke ruangannya Pak Ilmi? Nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu ya. Mbak Gia tadi hari ini kira-kira Pak Ilmi tanya tadi hari ini datangnya jam berapa ya? Jam 7:15. Jam 7:15 menit. Baru sampai sekolah ya tadi ya. Oh, Mbak Gia tahu nggak kira-kira kalau jam sekolah itu masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7, betul sekali. Berarti kalau Mbak Gia datangnya tadi jam 7:15 itu terlambat tidak ya? Terlambat. Terlambat ya. Nah, tadi terlambat ya Mbak Gia berarti ya. Nah, Pak Ilmi lihat itu akhir-akhir ini kurang lebih 1 minggu ini Mbak Gia sepertinya sering terlambat ya. Coba Mbak Gia masih bisa mengingat-ingat nggak kira-kira dalam minggu ini terlambat berapa kali? Iya, 3 kali, berarti cukup sering ya. Ya, tapi tidak apa-apa ya terlambat. Terlambat itu kira-kira sebuah hal yang baik atau kurang baik? Yang kurang baik ya. Ya betul sekali ya, bahwa terlambat itu adalah perbuatan yang kurang baik ya. Tapi Pak Ilmi juga ingin menyampaikan bahwa kita sebagai seorang manusia, termasuk Pak Ilmi juga pernah melakukan sebuah hal yang kurang baik, itu wajar manusiawi. Di sini Pak Ilmi tidak akan menghukum Mbak Gia, tetapi Pak Ilmi ingin memberikan sebuah solusi bersama-sama. Nanti kita bicara berdiskusi bersama agar ke depan Mbak Gia tidak terlambat lagi. Boleh Pak Ilmi memberikan solusi, kita cari solusinya bersama, boleh? Boleh. Pak Ilmi yakin Mbak Gia terlambat pasti memiliki alasan, betul? Betul. Nah, kira-kira mengapa Mbak Gia akhir-akhir ini atau minggu ini sering terlambat? Tidurnya kemalaman Pak, terus bangunnya kesiangan. Oh, tidurnya kemalaman, kemudian bangunnya siang ya? Berarti kalau tidurnya malam sekali, itu yang kegiatan di malam hari apa yang dilakukan Mbak kok bisa sampai larut malam tidurnya? Keasikan bermain game Pak. Keasikan bermain game ya? Masih ingat tidak terkait kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama terkait dengan keterlambatan itu tentang apa? Terkait apa? Terkait disiplin dan tepat waktu. Iya, Pak. terkait nilai kedisiplinan dan tepat waktu ya Mbak Gia ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Gia kalau kita disiplin dan tepat waktu itu memberikan manfaat yang baik tidak untuk kita? Ya, oke. Kira-kira ke depan apa yang akan Mbak Gia lakukan supaya tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal dan memasang alarm Pak. Tidur lebih awal dan memasang alarm ya, bagus sekali. Nanti silakan di rumah bisa tidurnya lebih awal, kemudian memasang alarmnya biar nanti juga tidak terlambat sholat subuhnya. Ya, bisa bangun sebelum subuh, bisa sholat dulu, itu ya rapi-rapi agar tidak persiapan ke sekolah agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, bagus nih. Berarti kira-kira akan dimulai kapan perubahan baik itu Mbak Gia? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini ya, bagus sekali, luar biasa. Nih, semoga nanti Mbak Gia bisa melaksanakan hal baik yang telah kita diskusikan tadi agar nanti Mbak Gia bisa bangun lebih pagi dan tidak terlambat lagi. Nih. Ya, yakin bisa melakukannya? Nah, sip, bagus Pak Ilmi yakin Mbak Gia bisa melakukan perubahan baik itu agar nanti tidak terlambat lagi ke sekolah. Nanti kalau Mbak Gia bisa menjadi orang yang tepat waktu dan disiplin, Mbak Gia juga akan menjadi orang yang lebih baik ya. Nah, Pak Ilmi ucapkan terima kasih hari ini Mbak Gia sudah mau berdiskusi bersama dengan Pak Ilmi, bersama-sama mencari solusi agar Mbak Gia tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Baik Pak Ilmi, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Gia. Pak Ilmi juga terima kasih karena Mbak Gia sudah berani dan mau diajak berdiskusi ya, untuk menemukan solusi. Nah, supaya nanti Mbak Gia ke depan tidak terlambat
lagi. Kalau gitu sekarang Mbak Dia silahkan boleh kembali ke kelas. Gitu ya. Terima kasih. Sip. Hai, nama saya Gia. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Ilmi. Jadi, saya mempunyai solusi agar tidak terlambat lagi. Terima kasih Pak Ilmi telah memberi saya solusi. Permisi Pak. Nggih, Mas Julio silakan duduk ya. Mas Julio sudah istirahat belum tadi? Nggih, sudah istirahat. Kira-kira Mas Julio tahu nggak hari ini kenapa Pak ini memanggil Mas Julio datang ke sini? Tidak Pak. Tidak tahu. Ya. Hari ini tadi Mas Julio di kelas ulangan apa? Pastinya? Pendidikan Pancasila. Ya, tentang pendidikan Pancasila ya. Nah, Mas Julio tadi saat ulangan kira-kira bisa mengerjakan tidak? Bisa Pak. Bisa mengerjakan ya, bagus. Mohon maaf ya Mas Julio ya. Tadi saat ulangan Pak ini tidak sengaja melihat Mas Julio kok sepertinya mencontek melihat jawaban punya Mas Haikal di sebelah kanannya. Ya. Apa benar tadi Mas Julio menyontek punya Mas Haikal? Iya Pak. Ya, tadi yang Pak Ilmi lihat karena Mas Julio menyontek itu benar deh, tidak salah ya. Ya, kira-kira kalau menyontek itu merupakan perbuatan yang melanggar peraturan, yang baik, kurang baik, atau bagaimana Mas Julio? Iya Pak, benar, perbuatan yang salah. Perbuatan yang keliru nggih, kurang, yang tidak baik ya karena mencontek. Baik, Mas Julio sudah menyadari bahwa mencontek itu adalah suatu hal yang salah atau tidak baik nggih. Ya, melakukan suatu kesalahan itu hal yang manusiawi Mas Julio. Percaya dengan itu? Iya, Pak Ilmi juga sebagai manusia itu dulu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Dulu waktu kecil juga Pak Ilmi mungkin waktu jadi siswa sekolah seperti kamu itu juga pernah melakukan perbuatan menyontek. Dan Pak Ilmi juga telah menyadari bahwa hal itu tidak baik ya. Nah, hari ini Pak Ilmi memanggil Mas Julio ke kantor. Itu Pak Ilmi tidak akan menghukum Mas Julio, tetapi Pak Ilmi ingin kita bersama-sama lah ya nanti mencari solusi bagaimana menghadapi permasalahan ini. Jadi nanti kita cari solusinya bersama-sama terhadap tindakan Mas Julio tadi yang mencontek, agar ke depan nanti Mas Julio menjadi pribadi yang baik, siswa yang baik, agar tidak mencontek lagi ya. Mas Julio yakin bahwa tidak mencontek itu perbuatan yang baik? Mas Julio yakin bahwa perbuatan mencontek itu tidak baik? Yakin Pak. Ya, Pak Ilmi percaya Mas Julio pasti Mas Julio melakukan tindakan mencontek tadi itu punya alasan, betul? Ya, kira-kira apa yang menjadi alasan Mas Julio kenapa tadi saat ulangan mencontek? Tidak belajar tapi ingin nilainya bagus. Oh, tidak belajar tapi ingin nilainya bagus ya. Oke. Apakah Mas Julio tadi malam lupa belajar? Lupa belajar ya. Tapi Mas Julio tahu kan kalau hari ini itu ada ulangan pendidikan Pancasila? Iya. Kenapa Mas Julio tadi malam sampai bisa tidak belajar kalau tahu hari ini akan ada ulangan? Kayak asik main HP. Oh, asik main HP ya, sama main game ya, main game sampai larut malam, lupa kalau hari ini ada ulangan ya. Terus baru sadar tadi kalau ada ulangan tapi ingin nilainya bagus ya. Iya. Nah, Mas Julio, Pak Ilmi paham. Mas Julio pengen nilainya bagus, ya. Meskipun tidak belajar karena lupa. Sebenarnya ingin belajar tapi terlupa ya. Jadi inginnya nilainya bagus, ya. Tapi Pak Ilmi juga ingin memberitahu Mas Julio, dan Mas Julio sendiri pun mungkin sudah tahu bahwa tindakan mencontek merupakan tindakan yang salah, yang keliru ya Mas Julio ya. Mas Julio paham ya kalau tindakan mencontek itu keliru ya. Iya, kira-kira Mas Julio masih ingat tidak keyakinan kelas apa di sekolah kita yang terkait dengan
mencontek? Kita harus bersikap jujur. Iya, jadi tidak mencontek itu adalah salah satu keyakinan di dalam kelas kita yang kita yakini agar kita berbuat apa tadi? Kebaikan dan jujur. Betul sekali Mas Julio. Nah, Mas Julio sudah tahu ya bahwa mencontek itu termasuk perbuatan yang tidak jujur. Kita sebagai manusia yang baik maka kita harus jujur. Saya Pak ini setuju sekali Mas Julio bahwa kita harus berperilaku jujur ya. Nah, menurut Mas Julio tadi kira-kira mencontek itu perbuatan yang tidak jujur ya? Iya, tidak jujur. Dan kira-kira kalau kita nanti berbuat jujur itu kira-kira akan mendatangkan hal kebaikan nggak untuk kita? Tidak, Pak. Kalau kita berbuat jujur loh, kira-kira akan mendatangkan kebaikan nggak untuk kita? Mendatangkan kebaikan. Baik. Apakah sikap jujur itu perlu Mas kita lakukan sebagai seorang manusia? Perlu ya, karena nanti kalau tidak jujur itu kita akan merusak diri kita sendiri, ya kan? Nah, kalau Mas Julio tadi misalnya mencontek, kira-kira Mas Julio nanti bisa paham nggak dengan materinya? Tidak, hanya mendapatkan nilai bagus, tetapi pada intinya Mas Julio belum memahami materinya. Mas Julio, jadi jika kamu sudah yakin bahwa perilaku mencontek adalah perilaku yang tidak baik dan tidak mencerminkan nilai kejujuran, lantas ke depan apa yang akan kamu lakukan? Saya akan belajar dengan giat dan berdoa sebelum belajar. Ya. Nah, bagus sekali Mas Julio jawabannya ya, bahwa Mas Julio sudah meyakini nilai tentang kejujuran, bahwa mencontek itu tidak baik ya. Kemudian nanti Mas Julio akan melakukan perbaikan, yaitu belajar dan berdoa ya. Mas Julio silahkan untuk ke depan lagi jika ada ulangan, silahkan dikerjakan sesuai sebisanya, sesuai kemampuannya, dan jangan lupa berdoa, minta pertolongan sama Allah gitu ya. Nah, kira-kira kalau Mas Julio tadi sudah yakin, nah kira-kira siap dan kapan akan mulai menerapkan itu? Mulai dari sekarang. Luar biasa. Mas Julio sepakat bisa melakukannya? Bisa, Pak. Bisa, luar biasa. Pak ini juga yakin bahwa Mas Julio pasti bisa melakukan kebaikan itu dan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Pak ini harap nanti Mas Julio bisa menjadi pribadi yang baik, yang jujur, tidak mencontek lagi. Dan Pak ini tunggu nanti kesepakatan kita hari ini agar untuk Mas Julio bisa menerapkan tadi keyakinan yang sudah kita diskusikan bersama-sama, yang sudah disepakati ya. Kalau gitu terima kasih Mas Julio sudah mau Pak Emi panggil datang ke ruangan ini, kita berdiskusi menemukan solusi dari suatu permasalahan Mas Julio tadi mencontek hari ini Pak Emi, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Julio. Pak Emi juga selalu mendoakan semoga Mas Julio nanti bisa menjadi pribadi yang semakin baik, jujur, tidak mencontek lagi, dan kedepannya nanti jadi orang yang sukses. Kalau gitu sekarang Mas Julio boleh kembali ke kelasnya gitu ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, silahkan bisa kembali ke kelas. Iya Pak, permisi. Ya Mas Julio. Saya berdiskusi. Saya akan belajar dengan tekun dan giat. Terima kasih Pak Elmi sudah memberi solusi untuk saya tidak mencontek lagi.